Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Supiri Asilubis, peserta PLDP 1 Angkatan 12 dari Kebun Karet Inong. Adapun materi yang disampaikan adalah Planning Kepemimpinan 1 yang membahas mengenai konsep kepemimpinan level 5, konsep change leadership dan building talent. Konsep kepemimpinan level 5. Menurut Jim Collins, pemimpin level 5 mengkombinasikan antara pribadi rendah hati dan profesional. Berikut hierarki level leadership dimaksud adalah: 1. Highly capable individual. 2. Contributing team member. 3. Competent manager. 4. Effective leader. Dan 5. eksekutif. Sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perkembangan dan kemampuan beradaptasi dalam tim atau perusahaan disebut juga dengan the C of Change Leadership. Terdiri dari pertama, communication, yaitu pemimpin yang sukses adalah yang mampu mengkomunikasikan apa dan mengapa. Kedua, collaboration, yaitu menyatukan orang untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan, sangatlah penting. Kemudian ketiga, commitment, yaitu pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menunjukkan keuletan dan kegigihan serta bersedia untuk keluar dari zona nyaman. Perbedaan change management dengan change leadership. Change management adalah fokus pada profesional, menyiapkan tools, proses, memungkinkan perubahan terjadi dalam skala yang besar, mendesain communication plan, kemudian merencanakan dan mengelola, merespon tuntutan perubahan, dan merekomendasikan pengukuran kinerja. Change leadership adalah fokus pada hal strategis, menyiapkan masa depan, menyeleksi tim yang akan memberikan dukungan terhadap visi baru, menyematkan pesan utama untuk menginspirasi dan memotivasi karyawan, bersiap atas risiko yang tinggi, mengusulkan sistem penilaian kinerja dengan format baru, dan turut mendukung sistem penilaian kinerja yang direkomendasikan. Untuk building talent adalah merupakan suatu desain untuk mengembangkan kepemimpinan di perusahaan. Adapun talent management system terdiri dari 5, yaitu pertama, akuisisi bakat, kedua, klasifikasi bakat, ketiga, pengembangan bakat, keempat, mobilisasi bakat, dan 5, retensi bakat. Tantangan pengembangan leadership menjadikan program pengembangan melekat pada proses pekerjaan sehari-hari merupakan salah satu cara agar penguasaan kompetensi cepat terjadi. Performance goal orientation adalah orientasi yang membuat individu hanya fokus pada penilaian positif saat unjuk kerja dan menghindari penilaian negatif, sehingga kurang memberikan perhatian pada pengembangan kompetensinya. Sementara learning goal orientation adalah orientasi yang membuat individu fokus pada penguasaan kompetensi yang baru. Adapun learning, coaching, and nurturing people adalah proses melengkapi karyawan dengan pengetahuan, alat, dan peluang yang diperlukan agar mereka bisa menjadi fokus dan bisa menggali potensi dalam dirinya. Menurut Michael Bangai Standard, the coaching habit, coaching tidak perlu dilakukan pada waktu khusus, dapat dilakukan setiap hari hanya dengan 10 menit. Coaching yang baik adalah coach yang harus lebih banyak mendengar dari yang disampaikan oleh karyawannya. Coach tidak bisa memberi solusi karena apa yang diinginkan karyawan bukan dia yang harus memenuhinya, tetapi karyawan tersebut yang harus tahu apa yang diinginkannya. Ada 4 faktor yang harus dipahami dalam membangun perbincangan coaching yang efektif yang disingkat dengan TERA. Yaitu trap adalah ketika orang bertanya apa yang kita berada di sisi yang sama atau tidak. Expectation adalah ketika orang bertanya apa yang terjadi di masa depan. Rank adalah ketika orang yang bertanya apa yang kamu lebih penting dari saya. Autonomi adalah ketika orang bertanya apakah saya punya pilihan. Semakin tinggi nilai setiap faktor yang ada di dalam TERA, maka orang tersebut dapat bekerja dengan lebih baik. Perlu diketahui bahwa coaching ini bukan solusi jangka pendek, tetapi adalah cara untuk mengembangkan diri. Sesi coaching yang baik harus tahu dulu apa yang orang tersebut inginkan. Jangan terburu-buru untuk memberikan jawaban atas setiap masalah. Tahan diri untuk berkomentar hingga Anda berhasil menemukan akar masalahnya. Sebagai seorang coach yang baik adalah memberdayakan karyawan. Manajemen Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Terdiri dari creating, facilitating, advocating, directing, dan fostering. Modal untuk menjadi organisasi inovatif adalah terdiri dari people, proses, policy, dan climate. Design thinking adalah proses berulang yang non-linear. Design thinking digunakan tim untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang masalah, dan membuat solusi inovatif untuk membangun prototipe dan mengujinya. Terdiri dari berempati, mendefinisikan ide, prototipe, dan tes. Terima kasih.